Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Novi di Mapel Matematika Wajib kelas 12. Hari ini kita akan belajar tentang dimensi 3. Oke, sebelum kita belajar ke dimensi 3, Ibu akan tanya dulu ke kalian. Sudah siapkah hari ini kalian untuk belajar? Ya, meskipun kalian harus belajar dari rumah karena efek pandemi COVID-19 ini, kalian harus tetap semangat belajar dari rumah. Dan yang pasti tidak boleh patah semangat, selalu semangat untuk tetap belajar, terutama belajar matematika. Oke? Ya, kali ini kita akan membahas tentang dimensi 3. Sebelumnya, kalian lihat dulu biodata dari Ibu ya. Katanya tak kenal maka tak sayang. Kenal dulu ya. Oke, nama Bu Novi Parianti SPD, tempat tanggal lahir Banyumas 29 November 1983. Kemudian riwayat pendidikan, Ibu SD di Negeri 1 Kelahang, SMP di Negeri 1 Sokaraja, SMA di Negeri 1 Purwokerto, dan Ibu menempuh S1 Pendidikan Matematika di Universitas 11 Maret Surakarta. Kemudian email Ibu noviparyantiuns@gmail.com. Nomor WA 0856 4700 3083. Telegram @matematika wajib 12 IPS. Oke, Ibu punya moto hidup. Motonya adalah lakukan yang terbaik dalam segala hal. Jadi selalu untuk tanggung jawab, lakukan yang terbaik. Kemudian kompetensi inti untuk HI 3 adalah memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Sedangkan K4-nya adalah mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Ya, kemudian kompetensi dasar untuk dimensi 3 yang pertama adalah 3.1 mendeskripsikan jarak dalam ruang, yaitu ada jarak antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Kemudian yang kedua, menentukan jarak dalam ruang, ya ada antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Oke, kemudian berikutnya indikator pembelajaran. Pada KD 3.1, indikator yang pertama adalah memahami konsep geometri ruang. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi fakta pada jarak dalam ruang, baik jarak antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Kemudian yang ketiga, mendeskripsikan jarak dalam ruang, baik jarak antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Kemudian indikator pembelajaran pada KD 4.1 yang pertama adalah menentukan jarak dalam ruang, baik jarak antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Yang kemudian yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan geometri ruang. Kemudian yang ketiga adalah menyelesaikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan geometri ruang. Ya. Kemudian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah yang pertama, menjelaskan pengertian titik, garis, dan bidang. Kemudian yang kedua, menjelaskan kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang. Kemudian yang ketiga, menjelaskan konsep jarak antar titik. Kemudian yang keempat adalah yang keempat adalah menjelaskan konsep jarak titik ke garis, dan yang kelima adalah menjelaskan konsep jarak titik ke bidang. Oke, baiklah. Kemudian poin bahasan. Untuk yang pertama, nanti kita akan belajar akan mengetahui definisi tentang bangun ruang, kemudian yang kedua titik, yang ketiga garis, yang keempat bidang, dan yang kelima adalah jarak. Oke, yang pertama. Untuk yang pertama, yaitu poin bahasan yang pertama adalah bangun ruang. Yang kedua, pengertian titik, garis, dan bidang. Yang ketiga adalah jarak. Kita lihat untuk yang pertama, ya. Yang pertama adalah pengertian tentang dimensi 3 atau bangun ruang. Oke, apa sih dimensi 3 atau bangun ruang? Ya, definisi bangun ruang adalah bangun yang tidak hanya memiliki luasan saja, tetapi memiliki volume. Jadi kalau luasan itu kan hanya panjang kali lebar. Nah, kalau untuk bangun ruang itu ada panjang,
kali lebar kali tinggi. Dia punya volume atau punya isi. Apa itu contohnya bangun ruang? Bangun yang termasuk dalam bangun ruang contohnya adalah 1. Kubus, kemudian balok, bola, kerucut, tabung, limas, dan prisma. Kemudian berikutnya, definisi yang kedua adalah definisi titik. Apa yang dinamakan dengan titik? Titik adalah sebuah noktah, biasanya dilambangkan dengan menggunakan huruf kapital. Contohnya, titik A, titik B, titik C, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah definisi garis. Apa yang dimaksud dengan garis? Garis adalah dua buah titik yang dihubungkan. Misalkan ada titik A dan titik B dihubungkan. Nanti akan membentuk garis AB. Contoh menuliskan garis bisa disebutkan garis AB, garis BC, garis CD, dan seterusnya. Dalam menuliskan AB itu nggak boleh pakai koma. Kalau koma itu sudah berarti titik. Jadi kalau garis minimal itu dua buah titik. Jadi harus dihubungkan AB, BC, CD, dan seterusnya. Oke, kemudian berikutnya adalah definisi bidang. Apa yang dinamakan dengan bidang? Bidang adalah unsur dari bangun ruang yang terbentuk dari minimal 3 buah titik. Ya, jadi harus minimal 3 buah titik. Contohnya, bidang segitiga ABC, bidang segi 4 ABCD, dan bidang segi 5 ABCDE, dan seterusnya. Ya, itu contoh dari bidang. Kemudian berikutnya, definisi jarak. Apa yang dinamakan dengan jarak? Jarak adalah lintasan yang terpendek yang menghubungkan satu titik ke titik yang lain. Ya, contohnya misalkan kalian itu akan pergi dari SMA Negeri 1 Karangreja ke Bobosari misalkan. Ya, itu jalan yang terpendek atau lintasan yang terpendek itu mana? Apakah kalian harus melewati Serang dulu, baru kemudian ke Bobosari, ataukah dari Karangreja kemudian turun ke Telahap sampai ke Bobosari? Begitulah. Jadi harus mengetahui yang terpendek. Contohnya, oke, diketahui bangun ruang kubus ABCD EFGH. Ya, tentukan A. Ada berapa titik yang terdapat dalam bangun ruang kubus tersebut? Dan sebutkan. B. Ada berapa garis yang baik itu rusuk atau diagonal bidang atau diagonal ruang yang terdapat dalam bangun ruang kubus tersebut? Dan sebutkan. Yang ketiga, C. Ada berapa bidang, baik sisi dan bidang diagonal yang terdapat dalam bangun ruang kubus tersebut? Dan sebutkan. Ya, titik yang ada dalam bangun ruang, perhatikan kubus A, B, C, D, E, F, G, H yang ada di samping. Titik yang ada di dalam bangun ruang tersebut adalah, kalian lihat, ini ada titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, titik F, titik G, dan titik H. Jadi ada 8 titik yang terdapat dalam kubus ABCD EF GH. Kemudian berikutnya, ada berapa garis yang terdapat dalam kubus ABCD EF GH? Ini yang dari rusuknya dulu. Ada rusuk AB, rusuk BC, rusuk CD, rusuk AD, rusuk AE, rusuk BF, rusuk CG, rusuk DH. Ada rusuk EF, ada rusuk FG, ada rusuk GH, dan terakhir ada rusuk EH. Karena rusuk kubus punya 12 rusuk, maka ada 12 garis yang berasal dari rusuk. Kemudian kita lihat garis yang berasal dari diagonal bidang. Kita lihat diagonal bidang. Pada bidang ABCD itu ada 2 diagonal, yaitu diagonal AC dan diagonal BD. Kemudian pada sisi muka ABFE itu ada diagonal AF dan diagonal BE. Kemudian dari sisi samping BCGF itu ada diagonal BG, diagonal CF. Kemudian diagonal AH, diagonal DE, diagonal DG, diagonal CH, diagonal EG, dan diagonal FH. Kemudian yang berasal dari diagonal ruang ada diagonal AG, ada diagonal CE, ada diagonal BH, dan ada diagonal DF. Yaitu banyaknya garis yang terdapat dalam kubus ABCDFGH. Sekarang, banyaknya bidang yang terdapat dalam bangun ruang kubus ABCD EFGH. Yang pertama, ada bidang ABCD, ada bidang EFGH, ada bidang ABFE, ada bidang DCGH, ada bidang BCGF, dan bidang
ADHE. Itu ada 6 sisi di situ. Kemudian yang berasal dari bidang diagonal, ada bidang diagonal ABGH, ada bidang diagonal DCFE, ada bidang diagonal BCHE, dan ada bidang diagonal ADGF. Itu banyaknya bidang, baik dari sisi maupun juga dari bidang diagonal. Baiklah, berikutnya latihan dan tugas ya. Oke, perhatikan, diketahui bangun ruang kubus KLMN OPQR. Ya, tentukan A. Ada berapa titik yang terdapat dalam bangun ruang kubus tersebut dan sebutkan. B. Ada berapa garis, baik rusuk, diagonal bidang, dan diagonal ruang yang terdapat dalam bangun ruang kubus tersebut dan sebutkan. C. Ada berapa bidang, baik dari sisi dan bidang diagonal yang terdapat dalam bangun ruang kubus tersebut dan sebutkan. Ya, silahkan nanti kalian kerjakan di rumah ya. Dari contoh tadi yang di depan dari kubus ABCDFGH, Ibu hanya mengganti menjadi namanya KLMN OPQR. Pasti bisa kan di rumah? Silahkan kerjakan di rumah ya. Oke, sekian dulu belajar matematika dan Ibu. Selamat mengerjakan tugas dan sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Jangan lupa, pertemuan berikutnya nanti Ibu akan adakan kuis ya. Jadi ikuti saja pembelajaran berikutnya. Siapkan kuisnya adalah materi yang sudah Ibu ajarkan tadi. Materinya masih mudah kan? Tidak ada hitungannya. Jadi belajar matematika tidak selalu sulit kan? Ya, belajar matematika itu mudah. Ya, seperti slogan kita, Papayo. Ya. Ya, belajar matematika dengan Bu Novi itu adalah mudah dan menyenangkan. Oke? Ya, sekian dulu ya. Ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Bye bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini. Videonya dalam.